Progres terbaru fregat Merah Putih. Sampai mana sebenarnya pembangunan kapal perang masa depan TNI Angkatan Laut ini? Dan tiba-tiba muncul radar Turki yang terpasang di atas kapal. Apakah ini murni keputusan teknis? Atau ada strategi politik yang jauh lebih dalam? Bahkan mungkin ini kelihayan sales Turki untuk menggait pemangku kebijakan Kemenhan. Progres pembangunan FMP sudah masuk fase kritis. Fregat Merah Putih adalah kapal perang terbesar dan paling modern yang pernah dibangun Indonesia. Desainnya berbasis Type 31 Inggris, tetapi seluruh proses konstruksinya dilakukan di dalam negeri oleh PAL. Hingga progres terbaru yang muncul di publik, kapal ini sudah masuk ke fase yang sangat menentukan. Struktur utama selesai, superstruktur terbentuk, dan kini terlihat pemasangan sistem sensor yang merupakan salah satu jantung kemampuan sebuah fregat. Disinilah nama radar Turki mulai muncul. Radar Cenk yang terlihat terpasang bukan sekadar aksesori. Ini adalah sistem pemantauan canggih berteknologi ESA yang punya kemampuan multimode. Artinya, Cenk bisa melakukan pencarian target udara, permukaan, sampai pelacakan rudal secara simultan. Dan kemunculan radar ini menandai satu hal penting. Fregat Merah Putih telah memasuki tahap integrasi sistem tempur. Kenapa bukan radar Inggris? Pertanyaan yang langsung muncul di publik adalah, kenapa bukan radar Inggris atau Eropa seperti rencana awal? Bukankah desain Type 31 sejatinya menggunakan sistem Inggris? Jawabannya sangat teknis, sekaligus sangat politis. Jika Indonesia memilih radar, CMS, dan sistem sensor full Inggris, maka fregat ini akan terikat secara penuh dengan supply chain London. Artinya, setiap upgrade, suku cadang, bahkan lisensi penggunaan senjata di masa depan akan bergantung pada izin pemerintah Inggris. Di atas kertas ini tidak masalah, tapi dalam dunia nyata politik senjata, ketergantungan seperti ini adalah titik lemah. Kita punya pengalaman, mulai dari embargo militer di awal 2000-an, penundaan spare part, sampai pembatasan teknis yang membuat beberapa alutsista kita tidak bisa berfungsi maksimal. Karena itu, diversifikasi pemasok bukan hanya strategi teknis, tapi langkah pertahanan politik. Apakah turkifikasi ini kesengajaan untuk menghindari embargo? Kemunculan radar Turki pada fregat Merah Putih memunculkan pertanyaan besar. Apakah Indonesia sengaja melakukan turkifikasi untuk menghindari risiko embargo dari Inggris? Turki selama ini dikenal sebagai negara yang hampir mustahil melakukan embargo ke Indonesia. Kedua negara sama-sama memiliki hubungan positif, tidak punya konflik kepentingan, dan yang paling penting, industri pertahanan Turki dibangun dengan filosofi anti-embargo. Mereka pernah diembargo NATO, mereka pernah diblokir komponen oleh Jerman, Amerika, dan Prancis. Maka Turki menciptakan industri yang mandiri dan fleksibel. Inilah yang membuat produk mereka diminati negara-negara yang ingin bebas intervensi politik. Jadi apakah FMP sengaja dipasangi radar Turki untuk menghindari ketergantungan pada Inggris? Secara peluang, jawabannya sangat mungkin. Ini bukan keputusan spontan. Industri pertahanan kita sudah belajar dari pengalaman masa lalu. Rudal dan persenjataan. Mengapa juga arahnya ke Turki? Selain radar, muncul indikasi bahwa sistem persenjataan FMP nantinya bisa menggunakan rudal buatan Turki. Kandidat yang paling realistis adalah rudal Siper atau keluarga Hisar yang mulai banyak dipesan negara lain. Keuntungan menggunakan senjata Turki bukan hanya soal harga yang lebih ramah, tapi fleksibilitas integrasi yang jauh lebih besar dibandingkan sistem Eropa Barat. Eropa biasanya mengunci integrasi sistem ke CMS tertentu. Sementara Turki, karena orientasinya pasar luar negeri, mendesain senjatanya lebih modular dan mudah dipasangkan ke berbagai platform. Jika FMP menggunakan radar dan rudal yang berasal dari ekosistem yang sama, itu akan mempercepat integrasi dan mengurangi risiko politik. Tentu saja tidak ada yang bisa memastikan 100% arah persenjataan FMP, namun sinyal-sinyal awalnya sudah terlihat. Dan pola yang terbentuk mulai menyatu. Sistem sensor Turki, kemungkinan rudal Turki, dan integrasi yang lebih fleksibel untuk kepentingan TNI Angkatan Laut. Apakah ini murni kelihayan sales Turki? Banyak yang menyebut ini sebagai kelihayan sales Turki yang ingin menanamkan teknologi mereka di kapal perang Indonesia. Tapi jika melihat konteksnya secara lebih dalam, keputusannya tidak sesederhana marketing. Industri pertahanan Turki sedang naik daun, iya. Mereka agresif menawarkan produk, iya. Namun tetap saja, keputusan akhir ada di tangan Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut.
Mereka pasti melihat faktor teknis, biaya operasional, integrasi, kompatibilitas hingga risiko politik jangka panjang. Dan keputusan yang diambil kemungkinan besar adalah keputusan yang paling kecil risikonya. Turki menawarkan teknologi yang cukup maju, harga kompetitif, nol risiko embargo, kompatibel untuk masa depan, dan tidak terikat secara politik. Kombinasi yang sulit ditawarkan oleh negara lain. Apa artinya untuk masa depan FMP dan TNI Angkatan Laut? Jika benar fregat Merah Putih akan memakai radar, rudal, dan mungkin CMS Turki, maka kapal ini akan menjadi fregat hybrid yang sangat unik. Berdesain Inggris, dibangun di Indonesia, dipersenjatai teknologi Turki, dan secara strategis, ini bisa menjadi template untuk fregat-fregat masa depan TNI Angkatan Laut. Lebih penting lagi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mulai beralih ke model pertahanan yang lebih kebal embargo. Kita tidak lagi mau semua komponen berasal dari satu negara yang sama. Kita memecah risiko, kita diversifikasi, dan itu adalah langkah yang sangat matang. Jadi sampai di titik ini, apa sebenarnya makna terbesar dari radar Cheng yang tiba-tiba muncul di fregat Merah Putih? Jawabannya sederhana, kapal ini tidak hanya sedang dibangun secara fisik, tapi sedang dipersiapkan untuk menjadi platform tempur yang bebas tekanan politik. Ke arah mana persenjataan dan sistem tempurnya akan bergerak, biarlah Kemenhan dan TNI Angkatan Laut yang memastikan. Dan jika keputusan mereka adalah memilih opsi yang paling kecil risiko teknis dan politiknya, maka itu adalah keputusan yang patut kita dukung. Inilah progres fregat Merah Putih, bukan sekadar pembangun kapal, tetapi evolusi strategi pertahanan Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa selanjutnya.